Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, mau ngucapin terima kasih dulu kami. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah ngasih support, ngasih dukungan dalam bentuk apapun, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah nyawerin kita melalui super thanks. Kita ada tombol gambarnya hati di situ. Terima kasih banyak semuanya. Semoga dikembalikan dalam sesuatu yang lebih baik, lebih besar dalam bentuk apapun. Baik, langsung aja kita menuju ke Bro Ayung. Moga Bro Ayung waktu dan tempat dipersilakan. Moga. Baik, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Aku tanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kami berdua akan kembali membawakan ngobor ya Bi. Betul. Ya 30 atau kurang lah, 30 menit ya Bi. Semoga masih bisa diterima, masih bisa menghibur. Dan terima kasih juga untuk yang baru datang, semoga betah juga. Inilah ngobor apa adanya begini. Terima kasih tadi udah ngasih super thanks. Gambarnya emang hati ya Bi ya? Kayak kalau nggak salah Kalau gambarnya. nggak Nggak salah. Iya, ya baiklah. Ini langsung ke cerita aja Bi. Moga Bro Ayung. Baik, ini adalah bulan apa Bi? November ya Bi? Iya, sekarang November. Sekarang bulan November, walaupun agak telat datangnya hujan, tapi ya tadi ada hujan, ada panas, pancarobanya itu berulang kali. Terutama di daerah Tegal ya, karena mungkin Betul. daerah lain beda cerita. Soalnya ada yang banjir kayak gitu kan. Nah ini bukan kita akan membicarakan masalah banjir atau dampak dari pancaroba yang seperti itu banyak orang sakit, enggak sih Bi. Tapi musimnya sekarang berkebetulan memang musim hujan iya, lagi musim mangga Bi di mana-mana. Benar ya. Lagi banyak mangga. Mangga berbuah. Bahkan kemarin tetangga sempat geluh, sempat menyesal karena apa? Pada saat musiman pertama belum banyak mangga. Jadi dia punya mangga cukup lebat, ditawar sama Pak Kul, sama Tengkulak, Bu, mangga tuh seket, nggak mau Bi. Terlat 3 hari ke situ lagi, Mas, mangga tuh saya kena. Hari gelem, kalau mau ya 150 Bi, kalau mau ya 150. Oh nyeloknya coba. Iya. Padahal udah dibilangin, iya beneran suami kalau udah ditawar itu rezekinya kasih aja kayak gitu. Nah, saking banyaknya, karena di kampung kan umum mangga itu di pelataran, di kebun belakang itu banyak. Saking banyaknya itu pada nggak ada yang ngepek, nggak ada yang ngambil. Pating geletak, kadang yang bahaya kan kalau di aspal, yang matang kelindes bisa. Licin ya. Licin bener. Nah, jadi keingat masa-masa silam dulu ketika aku masih bocil-bocil gitu kan, dimana ada prestis yang luar biasa ketika bisa kita dapat mangga yang bagus-bagus, jatuh matang, bahkan di desa dulu itu sampai bangun tengah malam, kadang sebelum subuh buat nyari mangga di kebun-kebun lebat, sampai ketemu makhluk-makhluk yang gak jelas. Sama Roni ya. Sama Roni, sama Pono segala macam. Kalau ingat yang kayak dulu itu, ya Allah, apa sekarang anak sekarang udah banyak jajan atau apa, jadi yang kayak gini nggak kepake pating geletak gitu loh. Nah ini ada cerita yang berkaitan dengan hal yang kayak gitu. Kemarin itu ada teman, kebetulan memang kalau matanya sih ya manusia, mana ada yang bisa melihat yang kayak gituan lebih kalau memang nggak dapat anugerah, kalau nggak belajar gituan, wallahu alam lah. Yang jelas teman itu karena ada mangganya namanya mangga apa yang jelas mangga enak yang katanya bisa kalau matang bisa dikupas begini, nggak usah pakai pisau, terus nanti pelok, jadi jeruannya itu bisa peletek gitu kan, manis banget. Jadi dia pulang dari tempat teman itu ada sebuah musola. Kejadiannya kapan Bro Ayung? Baru kemarin. Belum lama ya? Kemarin ya sekitar 3 hari yang lalu, 3 malam yang lalu. 3 malam yang lalu itu dia baru ngangen-ngangen dalam pikirannya kayak gitu kan, di jalanan sambil naik motor itu sepak yang takut keinjak sama motor lain, bisa jatuh kayak gitu kan. Tapi ya di dalam hati ingat masa kecil dulu, ini dulu kayak gini diambilin, sekarang nggak kepake. Ini harta dulu ya. Dulu harta sangat berharga gitu kan, di samping tebu ya Bi. Sepak-sepakin kayak gitu. Nah pas di bawahnya mangga itu depan musola, mangga namanya apa lupa, jangan diingat-ingat. Yang jelas mangga itu enak banget. Dia itu
mangga banyak yang jatuh ini. Tapi udah kelewatan, terlalu kencang. Takutnya ngerem mendadak, habis hujan ada bekas jajaran mangga yang jatuh itu bisa jatuh kan. Oh, di sana juga ada mangga yang sejenis. Itu sekitar dari musola mungkin sekitar 10 atau 15 meter ada mangga yang sama karena tadinya nanamnya 2 bareng mungkin itu ya. Berbuahnya bareng, matang dan juga nggak diunduh karena mungkin murah. Itu di sana ada, dan dari kejauhan mulai ada bulu-bulu pating penjeruk di aspal gitu. Wah, panen saya, itu enak banget mangga itu. Akhirnya dia itu nggak kencang, pakai motor set, cuman ya namanya kayak tadi kan ya, ngeles-ngeles jangan sampai keinjak juga, takutnya jatuh. Pas dia mau udah berhenti, dihitung mungkin ada yang bagus-bagus 4-5 biji, yang lain kan pada busuk, ada yang pecah begitu kan. Ini tandarin ini motor, terus lagi ngambilin mangga. Jadi pas di sampingnya itu, berarti kan bukan di musola ya, ke depannya lagi ada semacam ya TK atau PAUD lah. Tempat PAUD kayak gitu, bangunan baru, tapi itu samping jalanan persis, cuman dihalangin pagar besi holo. Itu dia lagi ngambilin mangga, kayak ada orang lain siapa kayak gitu, perasaannya gitu, kayak ada orang lain siapa yang liatin itu siapa, apa ada orang yang memang pengen ngambil mangga juga, tapi di jam segini 1:30 kayak gitu kan, 1:30 pagi dan sepi banget, dia lingak-linguk siapa, ada suaranya Bidehem kayak gitu, laki-laki, kok tahu Bi? Iya, biasanya yang DM laki-laki. Betul. Kalau cewek nggak dehem ya dehim. Wak gitu kan. Jadi itu ada suara seperti tadi, dehemnya lebih ke rada menggeram gitu kan. Tapi di mana gitu dia nyari-nyari, akhirnya sekeliling dilihat-lihat sampai ke dalam-dalam pagar. Ketekaan ada orang apa enggak? Jangan-jangan ada pemuda nakal yang memang lagi enggak sih berbuat mesum sih kayaknya enggak. Maksudnya lagi ngumpul di situ atau apa gitu. Enggak juga, sepi semua, lampu dimatiin. Ada lampu yang dari jalan yang kuning gede itu kan, kontras banget, terang. Cuman di tempat dia berdiri itu ketutupan rindangnya mangga. Di mana ya yang masih ngomong lagi biar kayak gitulah. Ini menggerem bukan lagi. Bukan ini menggerem. Di mana? Tahu-taunya di dalam tembok, Bi. Di dalam tembok. Jadi holo pagar besi itu per berapa meter kan ada tembok dek kayak gitu. Sakanya itu gede kayak depan rumah itu kan gitu. Dia itu kaget luar biasa ketika dia nyender, kayak perasaan tembok itu bukan susunan bata dan lepanan kayak gini. Memang nyendirnya ke orang gitu. Bel dan dijorokin sedikit. Iya, tapi bukan tangan loh, bukan tangan yang jorokin. Terus kayak gini semacam dia sempat, siapa sih kayak gitu? Om, siapa sih om? Om tembok. Kok tembok? Tapi kayak ada orang. Dia kayak gitu lagi, Bi. Pas dia itu balik badan, mundur sekitar 1 langkah, tapi mau agak jauh ada motor. Di tembok itu bayang jelas banget. Ya kayak efek apa kalau di editan begitu, Bi. Itu ada sosok ikat 5 di situ, Bi. Pocong. Warnanya apa? Putih? Bayangan putih. Atau ya, emang wujudnya kayak gitu? Wujud. Berarti temboknya warna putih, tapi kan udah agak lama ya, agak kusam. Dia si pocong itu bayang tapi lebih jernih, lebih ke filter si pocong itu. Tapi mukanya saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat, kata temen ya. Mukanya nggak bisa lihat karena memang lebih ke gelap semua. Dan saya nggak mau fokus lihat mukanya, ngapain, itu jelas pocong. Jadi dia posisinya persis tingginya sesaka mungkin ya 180. Tingginya mentok di pucukan itu udah pas gini, Bi. Kayak dia itu dibingkai gitu loh. Di situ kayak gitu, Bi. Kayak gitu terus. Oh, astagfirullahaladzim, langsung kayak itu sontakan ya. Motor itu mau ditinggal, tapi itu harta satu-satunya langsung balik lagi. Mangganya lupa, Bi. Udah sempat ngambilin tadi. Iya. Sempat ngambilin dan tadi niatnya ya satu buat nyangking begitu, akhirnya ditimpukin ke arah itu, ke arah si pocong tadi. Ya bunyinya geledak, bukan kenanya tembok gitu. Kenanya tembok. Dan saking penasarannya, dia langsung tancap gas sekitar mau ya 1 tarikan. Itu tancap gas tapi motornya nggak dinyalain dulu? Enggak, langsung. Gini aja terus didorong. Dia gitu kan tenaganya bukan kontak sih, tenaga kerentek gitu. Kerentek gitu. Langsung jalan gitu. Ini baru metode baru.
Jadi ya jangan dibahas itu. Pas udah satu tarikan, masa sih aku ngeliat gituan? Ini gitu loh, masa aku ngeliat gituan? Orang tembok kok. Penasaran, balik lagi, tapi motornya buat prepare, jangan dibawa. Di sana, ditinggalin di sana. di sana. Indak-indik mundur jalannya. Nah pas mangga, sepik ngambilin mangga yang sayang itu, diambilin. Tadi kan muka kresek segala kan. Pas di area tembok persis, dia itu jalannya mundur. Jadi arahnya sini ya. Set mundur. Dia kayak gini. Karena tembok itu ada pocongnya ada dan dia ikut miring kayak gini. Loh itu kan temboknya enggak ini, aku kan ngomong sama tahun sebut saja namanya Pardi ya. Di itu kan enggak lebar-lebar banget, paling semeteran gitu ya, atau bahkan kurang. Iya, tapi perasaan sih tembok itu ikut geser-geser begitu loh. Jadi tetap dibingkai terus, Jadi tuh aku padahal kayaknya lo tembok bener-bener kata kamu, tembok itu sempit dan aku udah miring begini, tanggung, bukannya nggak takut, tanggung, mau buktiin doang. Ya berarti termasuk berani ya dia. Aku nengok begini, miring begini, dia ikutan miring begitu saat. Ini kayak lebihin tembok tapi masih di dalam tembok. Temboknya sih geser apa enggak? Sampai masih sempat mikir begitu. Apa Edi, kamu masih sempat pikir begitu? Hebat, berarti berani aku bilang. Lah yung aneh, masa temboknya sih jalan katanya. Apa pandangan saya Yung ya? Iya deh kan. Akhirnya dia itu ngeliat ke atas lagi. Mungkin itu nggak pernah ada di cerita manapun ya Yung ya. Nyengir gimana sih? Nyengir. Mukanya tuh serem banget, amit-amit nggak usah nyengir aja udah serem katanya. Apalagi nyengir. Berarti nyengir ada gigi dong, segala macam. Anyar Yung. Ternyata dia itu kayak orang mati baru. Ada mukanya muka orang gitu. Mukanya orang pucat, super pucat. Tapi yang bikin serem kan apa? Kapas katanya. Kapas yang di sini, kayak orang bilang di situ ada kapasnya. Giginya itu kamu mukanya jangan jadi fisnain loh. Kalau kenal ya udah, kalau enggak gitu. Nggak kenal mukanya. Kamu ngobrol, pura-pura ngobrol ya lari udah motornya yang penting udah ke sana. Nah ini akhirnya kan aku cerita pulang-pulang kemarin cerita sama saudara ya yang jangan nama perempuan, takut kan sering lewat daerah situ. Ini aku siapa? Aku si Pardi itu. Pardi, iya aku cerita sama saudara. Ternyata saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Nah ceritanya memang areal situ tapi belum ada bangunan PAUD. Bahkan musola pun belum ada. Jadi ini sebelah mana sih bro? Di sebelah mana? Masih di area Tumaritis itu? Iya masih banget. Ya sebelum ke Progiling lah. Oh iya. Sebelum ke sana. Ya, moga-moga orang sana nggak pernah nonton ya. Takutnya ketakutan gitu. Iya. Jadi daerah situ pernah ada ya ketemunya Wanya Pardi. Musola tahu. Iya tahu. Malah dijelasin. Iya tahu. Di Pardi. Nah ini Wanya Pardi pernah ngalamin kayak gitu. Dulu kan namanya wong dulu ya. Dia itu jualan semacam apa ya? Sayur, ya macam-macam. Ada sayur, ada tela. Ada kerupuknya. Enggak, itu mawar nitip. Kira-kirain nitip gitu. Iya, enggak. Di online. Jadi kalau nganterin istri itu ya subuh atau repet-repet subuh pas gitulah. Nah, itu nganterin ke pasar gede sebelah lor. Biasanya si istri itu nangkring sayur, palawija segala macam, terus daun pisang apa. Istri itu nangkring di belakang di atas ranjang. Si Pardi yang nyetir. Bukan Wanya Pardi. Oh Waknya. Iya kan dia kan cerita sama Wanya. Nolong kalau tuh iya kayak gitu. Oh iya. Sorry. Katanya. Gua enggak apa biar manjang itu. Biasa gitu. Pura-pura. Iya gitu biar manjangin durasi. Terus gimana? Enggak baca teman-teman kedenger ya. Nah, terus akhirnya kan di situ di atasnya itu saya nganterin istri. Bukan subuh ding, berarti ya sekitar mau 2:30 anehan. Subuh kayak gitu jarang keluar. Pokoknya saya biasanya itu medangan di pasar. Ya dari dulu pagi yang namanya pasar gede udah rame. Saya tuh buru-buru, mules, kencing katanya. Kalau cerita seadanya aja ya di Hongkong seadanya. Itu saya ngayuh, namanya sepeda itu kencang banget. Istri yang penting udah ditinggal di pasar. Pak, ajak lalen kawan jemput. Maksudnya nanti awan siang. Itu padahal awan itu ketemunya pagi itu jam-jam sekitar jam 6:30 udah harus ngasih bungkus nasi sama sangu buat anak-anaknya sekolah. Nanti kan kesana lagi jemputan lagi agak siangan jam 10 gitu.
Nah, aku lagi kenceng-kenceng karena pengen belet buat buang hajat. Lah di situ memang ada mangga. Dulu ada mangga tapi bukan mangga-mangga yang enak dulu. Enak itu yang katanya Pardi itu bukan. Kata wah saya itu bukan mangga yang ini, tapi memang dulu ada pohon mangga gede di situ memang. Tapi ya seperti cerita yang awal, mangga itu penting lah dulu ya, Bi. Dan mau berharga. Gitu. Jadi lagi belet-belet, belum gede mangga itu pelem di sini kan. Itu gede-gede pun, mulus-mulus kayak gitu kan. Kalau sekarang jatuh ke aspalnya prak. Ya. Kalau dulu tanah ya aman. Jatuh tanah bek gitu, kotor doang. Paling kotor doang gitu kan. Waya-wayanya juga gerimis-gerimis. Ya udah rintik-rintik kayak gitu kan. Turun. Wah saya itu katanya turun. Ya, saya mendingan jadi wanya Pardi aja ya, Bi ya. Lebih simpel ceritanya. Saya itu turun langsung berusut. Namanya keranjang tinggal senderin aja ke pohon mangga. Nggak usah disangga-sangga kan enak. Pet ontel sih. Langsung tak ambilin si mangga itu tak ambilin. Sih gerem-gerem katanya, ada yang gerem-gerem. Kayak gitu. Seakan-akan jangan diambil. Jangan ya. Kamu apa sih namanya orang tua dulu kan lebih apa ya? Bodoh amat yang namanya kayak gitu udah umum. Padahal umum bukan berarti dia juga ngalamin, tapi nggak takutnya lebih banyak orang tua dulu daripada sekarang gitu kan. Itu apa sih? Beli sendiri sih wani-wani koraku kayak gitu. Beli semana yang berani-berani sama aku, putune apa ya gitu kan. Udah jual-jual nama orang tua. Masih gerem-gerem juga. Bodoh amat sih, penting balang-balang naning keranjang. Bu. Jadi keranjang itu ditutupin sama sebelah kiri itu terpal yang hijau. Sebelah sananya karung yang buka bekasnya buat garam itu yang putih. Karung beras lah gampangnya seperti itu. Jadi yang sebelah kanan itu seingatnya Wanya Pardi itu ada bakul tapi posisinya kebalik, ditumpuk tiga dek kayak gitu. Jadi kalau dilemparin mangga bunyinya kan dek kayak gitu, bek kayak gitu, lebih ke rada nyaring. Kalau yang sebelah sini kan cuma terpal doang. Itu dapat wong iseng-isengnya, padahal mah kalau ditumpuk mangga sekintal setengah selawe kilo tetap aja nggak ngaruh. Biar seimbang bisa kanan kiri. Jadi situ pak kan bunyi langsung pas itu di terpal ya. Satunya itu bek bunyi lagi kayak gitu. Bek ada kok ini kayak gue kok bunyinya kayak gitu. Tapi dulu kan nggak ada lampu kayak gitu, gelap. Dilemparin lagi yang sebelah kiri bunyi pak kayak gitu. Oh iya katon kelihatan hijau-hijau kayak gitu. Mangga kebo katanya yang segini-gini. Nah sebelah sananya lagi bek ada kayak gitunya. Ya apa ya, tapi setelah itu ada suara kayak gitu. Nah putih samar sama putih yang hampir berarti mau dapat 8. Itu sembari nyari-nyari dulu ya gitu loh. Iseng dalam hati, masa masuk ke keranjang sih wong Medine katanya. Tapi nggak tahu wujudnya apa. Akhirnya kan satunya pek di kiri, yang keduanya ditipukin sekalian. Bunyi kayak gitu. Iya bunyi kayak gitu. Akhirnya kan iseng ditilikin begitu. Memang lagi, dia kan sebelah kiri ya, nggak muter dulu. Memang lihatnya dari kiri kan ada jauh begini, nyebrang gitu. Ada nyebrang begini. Jadi ada sesuatu yang bergerak di dalam. Karena gelap itu ya putih sama putih. Mungkin nanti jangan ditebak, emang pocong gitu loh. Putih kan. Jadi ada yang bergerak, tapi pas di korek-korek begitu adanya mangga sama bakul. Nah, ke perasaan aku dong, cuman perasaan aku aja. Dia juga Wanya Pardi tahu dari orang dulu di situ ada. Makanya jangan-jangan ngikut. Kayak gitu kan. Akhirnya asem dikerjani, suara tok nggak apa-apa gitu kan. Naik. Ya mungkin jam-jam mau 3:30 atau jam 3 lah. Naik lagi ke sepeda. Di Kayuh lah. Nah, di situ daerah jembatan. Ada nyai-nyai tua. Berarti ibu-ibu tua. Dari dulu saya pernah lihat orang tersebut, umurnya dibilang sampai ratusan tahun, lebih lah waktu 600 itu. tahun lah waktu itu. 700 setengah. Ya sama asam yang di situ. Yang kamu buang itu bijinya. Pas gue buang, ceplok. Ceplok. Anggap saja seperti itu. Pokoknya tua, saking tuanya digambarin lama banget tuanya. Hiperbolnya seperti itu. Jadi dia itu senengnya masang udang, tanggapin udang di jembatan. Di jembatan di kali itu. Iya, versinya kan pakai ceponan itu loh ya, nanti diikat tali. Kali Kemiri namanya. Iya, disebutin lagi, nggak apa-apa terus aja terus dikasihin ini apa ya,
dedek bekatul, dikasih bata, nanti diangkat, dikerek gitu kan, ada udangnya kayak gitu. Udangnya pada ala iya, pada nyangkut soalnya. Pada nyangkut emang. Itu biasanya yang diambil kepitingnya, udangnya dibuang. Udangnya yang diambil. Nah itu ngelihat si Pardi lewat, mending oli boncengan kayak gitu. Katanya mending oli boncengan. Jadi ya iseng, orang tuanya nggak takut, udah biasa ngeliat, mending diboncengi katanya seperti itu. Gara-gara Pak, ya itu kan naik, jadi susah binget lama sementara dia itu dari arah jembatan ya kontras banget cekelan kayak gitu kok tiba nanti jatuh kayak gitu. Wah sing bonceng apa sing bonceng apa lah, kayak orang ngerti baik kayak nggak ngerti aja katanya begitu si orang ini tersebut, kayak nggak ngerti aja. Tapi memang kata si Wanya Pardi semenjak dia itu ngayuh sepeda beratnya itu melebihin dia bawa sayur ditambahin sama istrinya. Lebih berat ya. Lebih berat, merokotot keringetan jagung-jagung, apalagi naik ke atas jembatan. Akhirnya mandek. Pas di samping nyai tadi. Wah, aja guyonan, Wak, jangan bercanda. Ini udah mulai takut. Melu, Wamburi melu. Ora, katanya ora guyonan ya gitu. Enggak cuman bercanda. Akhirnya bercanda apa asli ya? Bercanda apa asli? Kan bisa napak satu kalau ada glogornya itu di tengah. Lihat ini nggak ada apa-apa syukur. Sampean wis tua katanya, sampean udah tua kebanyakan bercanda. Tiba sing ngene jadi ora tak tulungi katanya. Kalau jatuh kali nggak tak tulungin. Saya pakai bahasa pengaman yang ngomong kayak gitu kan. Akhirnya lanjutin perjalanan. Wah, sing bener Wah, saya itu bukan penakut katanya begitu katanya berarti. Ambu baik katanya seperti itu turun dari jembatan kok berat lagi harus ngerem dong dia. Iya harus ngerem kan orang dulu banyak kan sepedanya ya emang ada remnya tapi enakan rem kaki pakai sendal gitu. Jadi dikocok gitu kayak gitu bunyinya serak turun ke sana kan ke arah ngidul. Kok ini berat banget sama beratnya kayak lagi pertama tadi sebelum disapa sama si nyai tadi. Jangan-jangan spekulasinya bener gitu kan. Akhirnya disapa duluan ya sampean katanya. Ya sampean daripada nanti ngikut saya ngelihat wis tak tebak aja sampean pasti ikut. Nggak jawab. Ngomong apa sih digituin ngomong apa cara Tegal begitu ya. Ngomong apa jangan diem aja itu kayak gitu ya Allah ada suaranya. Akhirnya daripada saya pulang ke rumah ini udah pasti ada soalnya berat banget. Yang jelek kalau misalnya mau itu di tengah aja, ngapain sih berdiri kayak apa di tengah? Jangan gonta-ganti keranjang beratnya kan jadi iya beratnya nggak jelas kesini miring kayak udah bawa apa kayak gitu kan. Tapi spekulasi daripada aku pulang ke rumah anak-anak ngeliat udah ada yang bangun pasti kan tetangga ngeliat mendingan saya puter-puterin dulu. Puter-puterin kan menjelang orang-orang pada subuhan pada melihat semua katanya kampung tapi kampung gitu pan gak banget dia ada yang seperti itu yang ketakutannya ada ya Allah itu udah pakai mukena ini mungkin kayak mukena juga angel wis dijelasin yang pasti itu rame. Akhirnya dimandikin di musola, jadi ada musola sebelah kidul dan dia juga kalau di musola nggak ada kiainya nggak bakalan berani berhenti karena ada kiainya ada belanya. Ya kayak nggak sampean kayak gitu ini kayak buat sampean katanya anak-anak dok cara kayak ini kata kayaknya anak-anak dok apa mau melu kayak ini kayak buat sampean katanya nggak ada lah siapa-siapa nggak ada siapa-siapa masa nggak ada sih kamu perasaan sendiri orang-orang yang lain aja pada nyaksin tadi di jalan lihat aja sendiri nggak ada kamu bawa mangga kayak gitu nggak wis kok enteng di kayu enteng. Nah itu menjelang subuh mungkin ya kalau sekarang ada saya lihat jam kurang 5 menitan saya udah masuk rumah mau ke belakang sosok itu ada di belakang rumah katanya di pawon dulu kan dapur ya area dapur. Iya, area dapur terpisah di belakang yang cuma ditutupin terpal kayak gitu. Jadi dia ngerek ini kan mau subuhan sebenarnya cuci bersih mau subuhan kerek pakai katrol begini. Itu pas lagi kan musim hujan. Cetek airnya itu udah deket banget. Masa ngomongnya sih ya nggak tahu bangsa kayak gitu ada bayangannya atau enggak.
Jadi ndak seloro, maksudnya yang di bayangan air. Kok dua? Ya dia kan pakai peci kayak itu udah kuplak banget kan ya. Tapi ada satunya lagi yang lodot-lodot di belakang. Ih, kok beda ini siapa? Jadi Yon dipanggil semua nama anaknya, nggak ada yang nyaut. Tapi nggak nengok manggilnya. Nggak nengok, tapi bayangannya ada, Bi. Bayangannya sampingnya dia lah di sini, lebih atas begitu. Pas dia ngomong, Cong, kayak gitu nyambut, Bi. Wis jelas katanya. Aku itu, kata si Pardi ya, jadi uangnya itu tahu nggak bakalan balik badan, berarti kan persis dia akan nabrak. Dia itu lebih mending loncatin itu sumurnya. Jadi ke sana nabrak si tadi ya, Belketep namanya yang dari anyaman bambu. Iya bambu itu, ya nabrak itu sambil ngeliat ke belakang. Ada di situ lagi kayak gitu. Boleh kok bisa melu-melu sih, bisa melu-melu itu bukan berani tapi sudah refleks karuan lah kayak gitu. Akhirnya dia ngejedot pohon dongdong, pingsan. Jadi pagi-pagi udah rame lah kayak gitu. Tapi kata saya bangun-bangun kan udah banyak tetua gitu ya, udah diantarin pulang lagi, jangan di sini. Masih itunya sih pocongnya. Iya, tapi itu sosok yang sama yang kemarin temen lihat, bukan nggak ngerti deh. Oh, cuman lokasinya tuh sama di situ. Mirip di situ. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas kisahnya. Kisah lama berarti nih ya, udah lama. Sebenarnya. Lama sama barusan sama ya? Baru 3 hari yang lalu. Si Pardi ya itu ya. Iya, Pardi. Oke, baik, satu tempat yang mungkin dipercaya ada itunya penghuninya, cuman kita nggak tahu ya, itu sosok yang sama atau enggak. Dan setelah teman cerita, aku lewat situ akan melihat tembok itu, ngeri, takutnya ada sih. Terus ada nggak? Ya adanya tembok. Adanya tembok doang ya. Oh, oke. Berarti gue sering lewat situ ya, sering. Ntar coba lewat situ lagi ya. Kalau misalnya lewat nggak tahu temennya Bro Ayung, tahu nggak sih? Aku temennya Pardi gitu. Oke. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kawan-kawan tetap terhibur semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan yang pastinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.